Shalom, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Anda berada dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kami kembali datang di hadapan Bapak Ibu melalui channel kami ini di program kami Miracle. Dan malam ini satu episode yang kami pikir khusus sekali, bagaimana sejumlah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer bersaksi malam ini bagaimana mereka saat kerasukan setan dan merdeka, lepas dari semua itu. Saya pikir ini perlu kita simak baik-baik sehingga menjadi inspirasi dan kita akhirnya berhati-hati supaya tidak diperdaya oleh iblis dan kita bisa menjadi pemenang. Dan di studio ini sudah hadir sejumlah mahasiswi dan nanti ada salah seorang mahasiswa yang sedang praktek dari luar yang juga akan bersaksi bersama dengan kita. Dan di ruangan ini sudah hadir Saudari Natali. Iya. Betul ya? Kemudian Yolanda dan Saudari Murni. Ketiga-tiganya adalah orang-orang yang pernah mengalami kerasukan setan dan sekarang sudah merdeka. Saya bebas dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Begitu ya. Oke, ini bercerita satu-satu. Dimulai dari yang agak yang di dekat Bapak lah, Natali. Bagaimana ceritanya tiba-tiba Natali kerasukan di tempat ini? Silahkan. Ya, pada awalnya saya berpikir sakit hati, kekecewaan itu adalah hal yang biasa saja. Tetapi ketika saya di tempat ini, saya baru menyadari itu semua pada saat ketika saya diperhadapkan dengan situasi yang tidak memungkinkan bagi diri saya dan saya tidak mampu begitu. Dan di samping itu juga faktor utamanya juga berasal dari paman saya. Berasal dari paman saya yang pada intinya beliau tidak menyetujui saya untuk menjadi hamba Tuhan. Oke, bahkan paman Anda ini nampaknya punya ikatan dengan Anda begitu ya. Pak, benar. Dan dia nampaknya punya banyak ilmu begitu. Punya Oke. ilmu. Oh, ya. Nah, jadi dengan demikian beliau tidak menyetujui keputusan saya untuk mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan di tempat ini. Bahkan banyak ancaman-ancaman yang memang beliau berikan dan beliau sampaikan terhadap saya begitu. Tapi saya hanya berpikir ya itu hal yang biasa, itu hanya emosi belaka. Tapi saya tidak membawa itu ke dalam doa. Saya tidak membawa itu ke dalam doa. Pada akhirnya ada satu masa yang terjadi di lingkungan saya, tempat tinggal saya sekarang, dan dan itu bukan membangkitkan sih, dan saya punya celah, sakit hati dan kekecewaan itu, dan ditambah lagi tindakan paman saya terhadap saya. Ya mungkin karena beliau terlalu sayang dan mengasihi saya. Oke. Jadi tiba-tiba kamu kerasukan itu pertamanya bagaimana ceritanya? Pertamanya bagaimana yang saya lihat pada waktu itu asap hitam menggumpal. Itu situasi di asrama sangat ramai karena waktu itu ada insiden juga. Jadi yang saya lihat di lingkungan di atap-atap itu hitam besar. Saya nggak berpikir, saya kan orangnya takut setan, takut setan, takut banget, parnoan. Jadi saya berpikir itu apa? Yang saya tahu juga di televisi juga pocong, kuntilanak lah. Nah, sangat berbeda dengan yang saya saksikan pada waktu itu. Ya saya tidak mengira bahwa itu adalah satu wujud setan yang masuk gitu ya. Iya. Bentuknya hitam, angin hitam, awan, asap hitam banget, pekat gitu. Jadi sempat itu mengalihkan pikiran saya berpikir itu apa. Tapi yang saya lihat di situ teman-teman pada berdoa kan Pak. Jadi saya berdoa saja. Tapi saat itu juga yang saya lihat untuk terakhir kalinya, asap hitam itu menabrak kepala saya. Oke. Dan setelah itu tidak sadar? Tidak sadar. Oke. Kemudian ini kan berapa lama Natali akhirnya proses kerasukan ini? Dan proses ini selama
2 bulan. 2 bulan. Dua Nah, bulan. setiap mau kerasukan itu peristiwanya seperti apa dan sosok yang bagaimana yang datang? Sosoknya sama seperti itu. Apa namanya? Asap hitam. Asap hitam Asap langsung. hitam yang menggumpal. Tabrak langsung gitu. Tabrak langsung. Tapi memang sebelum saya mengalami dan saya melihat sosok asap hitam itu, memang saya seringkali berpikir begini, bukan Tuhan saya takut, ketakutan terbesar dalam diri saya itu yang saya paling tidak mau dan tidak suka, saya melihat setan seperti itu. Oke. Padahal memang ya. Padahal memang itu wujud setan. Alkitab berkata memang ada setan kan? Iya. Nah. Oke, kemudian suatu ketika dalam bulan-bulan itu Natalia juga pernah dibawa ke rumah kami ya? Yes. Itu apa Yang saya ingat waktu itu Bapak dan Ibu bertanya, apa yang kamu lihat? Yang saya lihat pertama kali saya di dalam rumah Bapak itu ada macan putih, dan itu yang memang baru saat itu yang saya lihat, kecuali di Google kan Pak, kecuali di Google. Jadi baru saat itu saya lihat macan putih itu besar dan saya detik itu juga flashback, apa ada hubungannya dengan ini semua. Jadi kembali lagi pikiran saya itu, oh ternyata paman saya memang beliau apa sih orang Jawa itu pesugihan, mungkin macan putih atau kayak gitu. Karena itu yang beliau sampaikan terhadap saya pernah waktu saya SMP. Dia sampaikan apa? Jadi kan cerita-cerita bincang-bincang begini. Terus beliau sampaikan, kan saya panggil beliau Bapak ada loh macan, katanya seperti itu. Di mana? Saya bilang seperti itu kan. Ada, jadi macan ini Bapak temukan di suatu kuburan, seperti itu. Jadi beliau sampaikan macan ini beliau pelihara sejak lama. Nah, jadi saya pikirkan, kok saya tidak bisa melihatnya Pak? Saya bilang seperti itu. Kok saya tidak bisa melihatnya? Kamu mau lihat, nanti kamu takut, bilang seperti itu. Tapi suatu saat kamu akan lihat wujud dari macan ini. Nah, mungkin pada saat itu berlangsung kamu dibawa ke rumah macan itu Bapak. ikut gitu ya. Nah, itu yang saya pikirkan. Jangan-jangan sampai merinding saya. Jangan-jangan yang saya ingatkan Pak, perkataan paman saya itu, jangan-jangan ini pada waktu inilah saya melihatnya, detik ini juga. Itu sudah lama sih. Oke. Ngeri ya? Nanti dulu. Ada yang lebih ngeri lagi nih. Nanti ditahan dulu ini. Yolanda, bagaimana tiba-tiba kamu ceritanya kerasukan masuk ke kampus ini? Silahkan. Awalnya Pak, sebelum saya datang ke sini, pada saat saya dalam perjalanan, saya melihat sosok nenek-nenek. Waduh, ini nenek-nenek lagi. Ini ngeri-ngeri. Oke, ya. Sosok nenek-nenek, gelap, hitam, dan rambutnya itu berantakan Pak. Waduh. Dia menunjukkan ekspresi marah Pak. Oke. Nah, ini nenek-nenek ini baru pertama kamu lihat atau sebelumnya sudah juga pernah berkomunikasi atau kontak mata denganmu? Oh, sebelumnya memang saya sudah pernah Pak melihat nenek-nenek ini. Sudah pernah melihat nenek-nenek ini, ya. Oke. Saya sebelumnya melihat nenek-nenek ini ketika kalau saya mengganggu mama saya Pak, melakukan seperti saya melawan atau pokoknya apapun Pak yang jahat sama mama saya pasti dia akan datang. Oke. Pernah itu Pak, saya di rumah, di kamar, dia mau mencekik saya Pak. Kok nenek ini? Iya, mencekik saya. Jadi dia seperti mengawasi kamu gitu ya? Iya Pak, dia mengawasi saya. Dan pada saat saya mau perjalanan ke STTE Pak, dia di pinggir jalan itu Pak, saya melihatnya Pak. Dalam hati saya Pak, saya berkata, Tuhan jika Engkau memanggil saya, Engkau akan melindungi saya. Apapun, dari segala tantangan apapun, Engkau akan menyingkirkannya. Tapi jika Engkau tidak memanggil saya siap berhenti atau stop. Saya bilang gitu Pak. Ya. Ternyata di sepanjang perjalanan itu saya aman dan saya bisa datang sampai Tanjung. ke STTE. So, setelah akhirnya sampai di Tanjung Enim, sebagai mahasiswa baru ya? Oke. Ketika saya sudah sampai, saya dikarantina di rumah Kerinci Pak. Oke, ya. Di rumah itu saya bersama teman-teman saya ada 12 orang Pak. Oke, yang mahasiswa baru? Iya Pak. Oke. Mahasiswa baru, dan 2 hari saya di tempat itu Pak, saya melihat ada sosok perempuan sedang cuci piring. Ini dari belakang atau dari depan, dari samping?
Dari belakang, Pak. Oh, Dia dari cuci belakang. piring, Pak. Oke. Dia cuci piring. Dan bentuknya itu kayak teman saya, sosoknya teman Iya. saya, Pak. Saya hanya berpikir, mungkin dia baru selesai makan, Pak. Setelah itu, Pak, besoknya ada sosok perempuan mandi, Pak, malam-malam. Oke. Saya wajar Jam? itu seperti sekitar jam 12 atau Jam 12 malam mati. Iya, Waduh, Pak. ini memang. Oke, terus. Saya berpikir kan, Pak, masih biasa karena Ya. kan di tempat lingkungan saya masih ada seperti itu kan. Oke. Nah, baru besoknya lagi ada yang cekikikan, Pak, ketawa-ketawa. Ya. Ngobrol gitu, Pak, di belakang, dan itu menurut saya sudah nggak wajar lagi, Pak. Oke. Dan ada teman saya Hmm. yang berasal dari Kupang, Ya. itu saya melihat ada sosok asap hitam, Pak, Oke. dari belakangnya. Ya. Saya berpikir ini teman saya ini kayak bawa sesuatu atau Oke, karena memang sebelumnya kamu juga bisa melihat Iya, Pak. Setan-setan begitu ya. Oke, Pak. ya sosok-sosok begitu ya. Tapi- Seterusnya? saya berpikir apa dia bawa sesuatu, tapi tidak terlihat dari wajahnya atau karakternya kalau dia itu seseorang yang memiliki yang sesuatu yang berbahaya itu, Pak, Oke. atau yang menyimpan jimat-jimat, enggak, Pak. Setelah itu ada teman saya yang di karantina, dia mengatakan bahwa dia pernah dibawa ke dukun, Pak, Oke. sama keluarganya, dan dia pernah dijadikan kayak persembahan gitu, Pak. Oke. Nah, kami sharing pada malam itu kan, Pak, bersama teman-teman berdoa, dan saya melihat ada sosok perempuan di belakangnya, Pak. Di belakang si calon mahasiswa baru ini Iya, juga. Pak. Oke, Di ya. belakang calon mahasiswa baru itu, dan kami berkontak, Pak, berkomunikasi, dan pada saat berkomunikasi itu saya mengatakan kamu tidak boleh masuk sama perempuan itu. Oke. Kamu tidak boleh bersama dia, saya bilang. Gitu, Pak. Tapi sosok itu tetap ingin masuk dalam teman saya tersebut, Pak. Teman-teman saya berdoa, bahkan saya pun ikut berdoa. Di situ juga saya mengalami pemberontakan, Pak, karena telinga saya pada saat itu tidak suka, tidak tahan. Tidak tahan waktu puji-pujian dan Iya, doa Pak. begitu ya. Iya, Pak. Oke. Tidak tahan dan tidak suka mendengar mereka berdoa, puji-pujian, bahkan mereka membacakan pengakuan iman rasuli pun. Oke. Ada salah satu kata dalam pengakuan iman rasuli tersebut, saya tidak bisa mengatakannya. Kata apa waktu itu? Masih ingat? Lupa saya, Pak. Oke. Apa di bagian Yesus, anak Allah yang anak tunggal, disalibkan, mati, dikuburkan, yang gitu-gitu. Tapi nggak ingat lagi ya? Nggak ingat, Pak. Oke. Terus? Pada saat pengakuan iman rasul itu, teman saya membisikkan di telinga saya, Pak, saya seolah-olah berada di sebuah terowongan gelap, Pak. Oke. Saya berputar-putar, tidak menemukan jalan, Pak. Iya. Tidak menemukan jalan, dan ada sosok yang mau masuk, Oke. maksa masuk dan memberontak, Pak. Ingin menghancurkan atau menyingkirkan orang-orang di sekeliling saya, Pak. Iya. Pada saat itu terjadilah, Pak. Oke, Kerasukan. kamu kerasukan gitu. Berapa lama kamu kerasukan selama di Tanjung Enim ini? Sudah hampir 1 tahun. Setahun. Setahun kerasukan. Lumayan. Nah, setahun kerasukan tentu tidak tiap hari ya. Tidak, Pak. Saat-saat kapan kerasukan? Nah, itu yang perlu tuh. Saat-saat kapan kamu kerasukan? Saya kerasukan itu, Pak, pada saat mendengarkan firman Tuhan. Waduh, itu dia tuh pemirsa yang tidak suka firman Tuhan udah jelas ya. Pada saat mau firman Tuhan, kamu apa di dalam dirimu apa? Pemberontakan, Pak. Oke, panas. Sak. Itu sangat. Gitu ya? Pak. Pada saat mendengar firman Tuhan, juga pada saat orang doa puasa, Pak. Melakukan doa puasa. Ya. Saya sangat ingat, Pak, pada saat doa puasa pertama di Tanjung Enim ini, Iya. saya merasakan kepanasan, Waduh. berat sekali di sini, Pak. Iya. Berat, panas, Kayak film ya? Ya? dan kepala saya itu pusing, Pak. Ya. Terus pada saat saya duduk, itu tangan saya semua sudah gemetaran, Pak. Wow. Ada satu peristiwa yang saya suruh kamu membaca Iya, teks Pak. ya? Itu doa-doaan puasa kan itu kan? Iya, Pak, Terus benar. apa yang kamu rasakan waktu itu? Pada saat itu, Pak, saya merasakan gemetar dan tangan saya ini ingin bergerak, Pak. Ingin bergerak. Terus Bapak mengatakan pada saya, kamu harus membaca, kata Bapak. Ya. Kalau kamu sudah bebas, berarti kamu harus sudah bisa baca. Pada saat Bapak saya
Bapak menyuruh saya membaca, saya tidak bisa melihat itu, Pak. Itu Oke. tidak ada di mata saya. Apa yang tidak ada? Saya atau bacaan itu? Bacaannya, Pak. Oh, bacaannya tidak ada, padahal di depan mata kan Iya, Pak. Alkitab itu? Iya, Pak. Tidak ada di mata saya. Dan pada saat saya melihat Bapak, saya rasa tangan ini bergerak untuk membunuh, Pak. Waduh. Ngeri. Iya, Kamu Pak. mau pukul saya waktu Iya, itu? Pak. Saya pengen pukul Bapak. Saya tidak suka. Oke. Saya tidak suka dan rasanya pokoknya Bapak itu harus hilang dari Waduh, penglihatan saya, Pak. pemirsa. Pada saat itu, Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Terus tadi saat-saat kamu dirasuki terus apa saja yang kamu rasakan saat-saat mau kerasukan itu? Rasa yang saya rasakan pada saat mau kerasukan itu, Pak, seperti ada pemaksaan gitu, Pak. Oke. Seperti sosok yang mau masuk itu, kami terjadi bertukar gitu, Pak. Bertukar posisi, tapi dia memaksa, Pak. Oke. Saat mau kerasukan itu, Pak, saya ingat saya itu sesak nafas. Oke. Sesak nafas Ya. terus menerus dan tangan ini mulai kaku, Pak. Oke. Kaku dan Sampai di situ masih proses itu masih dirasakan ya? iya, Masih Pak, sadar ya? Masih Oke. sadar, Pak. Terus pada saat masuk bertukarnya pun dia masuknya itu kasar, Pak. Maksa. Maksa. Memasuk ke tubuhmu gitu ya? Iya, Pak, maksa. Itu kamu dirimu seorang Yolanda diusir atau diapain begitu ya? Seolah diusir, Pak. Seolah Oke. diusir, seolah-olah bahwa tubuh saya ini milik dia, Pak. Oke. Itu yang biasanya datang apa? Itu tadi sosok atau hanya awan hitam atau apa? Itu dia sosok yang pernah saya katakan itu sahabat saya dulu, Pak. Oke, nenek apa? Bukan. Bukan, sosok perempuan, Pak. Oh, sosok perempuan. Dia sebenarnya sepertinya sahabatmu gitu ya. Iya, Pak. Semacam kalau di cerita-cerita film itu peri-peri gitu ya. Iya, Pak. Oke. Tapi dia mencelakakan ya. Iya, Itu tapi namanya dia kawan yang mencelakakan, gitu kayak setan. Gitu. Oke, sebentar ini ditahan dulu Yolanda ini ngeri. Murni sekarang, apa yang terjadi dalam dirimu dan kerasukan apa dan bagaimana? Itu awalnya sih, Pak, bertepatan malam itu ada teman saya yang sakit, bukan Oke. kesurupan. Ya. Dia dilayani, katanya kerabatnya itu punya okultisme gitu. Oke. Nah, terus bersangkutan lah sama dia kan, Pak, Iya. sakit. Nah, itu mama kamar saya juga yang ikut melayani. Nah, malam itu juga mama kamar saya pulang, kemudian dia cerita. Nah, tiba-tiba di situ tergeraklah hati saya kan untuk Menceritakan juga. Oke. Saya bilang kayaknya ini sama deh cerita kami. Pengalaman ini. hidupmu. Oke. Nah, terus saya ceritakan, Kak, saya pernah dibawa di dukun juga loh, Kak, seperti ini. Oke, Murni ternyata pernah pengalaman dibawa ke dukun sama keluarga juga ya? Iya, pernah, Oke, Pak. iya. Karena kebanyakan kalau misalnya sakit dia bawa ke dukun. Ini di kampung ya? Iya, dari betul, kampung. Pak. Oke, dibawa ke dukun. Terus? Nah, terus malam itu kata kakak kamar saya, ya udah malam ini juga kamu silakan tulis apa yang pernah yang kamu lakukan atau dosa lah menurut kamu dosa itu. Seperti ini disebutkan, terus saya tulis. Nah, itu ditaruh di Alkitab dan malam itu kami berdoa. Nah, kami berdoa itu udah bel tidur udah dimatikan lampu. Nah, kami berpegang tangan. Nah, terus di situ pas saya tutup mata, itu saya kayak tenggelam di kegelapan yang sangat gelap gitu. Oke. Nah, terus di situ saya menangis. Saya kencangkan tangan kakak saya yang saya pegang. Nah, Sampai di situ masih kamu rasa Masih. bahwa saya ini murni gitu ya? Masih, Kamu mau dimasukkan ke dalam lorong, jadi kamu ketakutan, kamu ya, pegang tangan saya- itu, oke? Saya pegang itu dengan erat. Nah, selesai katakan dibilang amin. Nah, mereka bilang kenapa kamu? Saya bilang saya kayak masuk dalam kegelapan yang sangat gelap gitu. Oke. Nah, tapi karena doa mungkin kan, Pak. Jadi saya percaya itu doa itu lepas lagi sama saya. Nah, untuk malam itu kakak kamar saya namanya Kak Lin. Ya udah malam ini ada kakak saya lagi Kak Leta namanya. Kita siap pelayanan untuk mereka. Nah, tapi saya mau istirahat dulu karena udah lemah. Saya istirahat, saya tidur di atas. Nah, saat itu juga saya tidurnya telungkup dan ada selimut saya yang nggak sepenuhnya saya tutup untuk tubuh saya.
Nah, di situ mulai ada bayangan yang seram dan terus keranjang saya mulai diayunkan. Terus kaki mulai dipijit-pijit dengan dingin gitu. Ini tunggu dulu, siapa yang mijit-mijit itu? Nah itu saya tidak tahu Pak. Oke. Nah karena saya bilang frasa saya nggak enak, saya bilang nggak boleh ini terjadi. Nah terus saya turun, saya bilang Kak saya nggak, saya diganggu di atas Kak. Saya ceritakan kayak gini. Terus kata Kak Lin tadi, ya udah sekarang kamu ke tempat kakak di ranjangnya. Terus Kak Lin duduk di samping ranjang. Nah kami berdoa, terus saya masih sadar di situ ketika berdoa dagu saya itu ke bawah. Nah, Kak Lin mungkin belum tutup mata, dia wanti-wanti gitu. Jadi langsung pegang dagu saya, dia angkat. Nah, terus tiba-tiba dia ketok ini pembatas antara kamar yang satu dengan kamar yang satu. Nah, dia ketok, terus dia teriak Vika gitu. Nah, terus saya waktu itu katanya langsung lompat begitu, melompat. Kamu kakak-kakakmu itu ini setelah sadar cerita, kamu mau lompat? Iya, melompat. Berapa jauh lompatannya? Kayak 5 langkah dari ranjang itu, kayak langsung lompat gitu. Nah, terus setelah itu kan saya tidak tahu lagi kan Pak. Oke, iya. Nah, itu berlangsung dari antara jam 1, jam 2 sampai ke jam 6. Itu udah praktis sama kami. Jam 1 subuh pagi-pagi sampai jam 6. Iya, itu Pak. Peperangan itu begitu ya? Peperangan. Ya tentu kamu sudah tidak tahu lagi di situ ya, yang kakak-kakak kamar yang sekamar yang berjuang habis-habisan itu ya sampai di situ. Akhir-akhir dari perjuangan itu apa ceritanya? Ceritanya ada namanya Kak Dina, karena dia tahu bahasa Nias, bahasa saya gitu, Ya. kampung saya. Nah, karena berhubungan dengan okkultisme, dia layani secara bahasa. Katanya siapa sosok pria yang itu saya ceritakan. Kan mereka tanya, kamu siapa seperti itu. Iya. Nah terus saya bilang saya yang pernah kasih obat gitu sama Setelah ini diceritakan ulang, kamu menyebut bahwa ada sosok laki-laki. Laki-laki yang memberikan obat. Ya betul Pak. Oke, emang kamu pernah dikasih obat? Pernah Pak. Itu kejadiannya pas ada pesta di keluarga kami begitu. Nah di situ saya sakit, jantung saya sakit banget. Nggak pernah seumur hidup itu nggak pernah saya alami gitu. Nah terus saya bilang sama papa saya sakit Pak. Nah di situ ada yang dia kenal di keluarga cowok yang pengantin kan. Dia yang bisa ngobat katanya. Nah terus saya dibawa di kamar, dia minta air di aqua gelas itu setengah, terus perempat dikasihnya di gelas. Dikasih minum, tapi dia doa dulu, doanya pakai cucu kayak gitu lah. Nah setelah itu dia kasih sama saya, terus diambilnya air lagi, ditaruhnya lah di atas ubun ini kan, gembusnya dalam apalah itu namanya. Tapi dari situ juga udah saya nggak terima sebenarnya. Oke, sebenarnya kamu waktu itu sudah nggak mau terima Nggak ya? terima, kamu tantang ya, Iya, tentang tantang. gitu ya? Oke. Saya nggak mau. Nah tapi itu saya nggak biasa aja. Ternyata di tempat ini itu terbongkar tahan semua ya. itu. Oke. Nah, mulai saat itu Kak Dina, bagian mana itu dari awal? Terus pas saya sebutkan kepala, terus Kak Dina bilang tengking dalam nama Yesus. Nah, terus bagian dada, tengking dalam nama Yesus. Nah, di bagian perut, ketika dia bilang bagian perut, dia pegang bagian perut, dalam nama Yesus muntahkan. Dan dari situ saya muntah. 3 kali saya muntah. Mereka kasih baskom atau tempat untuk saya muntahkan begitu. Dan saya sadar situ, saya muntahkan, tapi nggak ada gitu, muntah cuman air aja begitu, tapi dalam nama Yesus. Nah situ saya udah sadar, tapi kayak merasa dalam banget penglihatan saya begitu, masih kayak mana-mana gitu. Apa sih orang-orang ini kayak gitu, nggak merasa. Sampai ibu asrama kami datang, ibu Jen nanya, tapi masih nggak ngeh juga, nggak nggak ngerti gitu mereka omongin, masih belum. Nah, antara sadar dan tidak sadar. Nah begitu Pak. Nah tapi seiring berjalannya waktu, saya masih memang namanya katanya di sini ya ketindisan begitu, masih diganggu. Nah tapi puji Tuhan saya masih kuat begitu, nggak sampai kesurupan lagi, cuma sekali seumur hidup. Ya baik. Nanti setelah Yolanda kita akan menghubungi sahabat kalian juga ya, kakak tingkat yang sekarang sudah praktek di daerah Banyumas ya. Nanti sebentar lagi kita ngomongin dia, tapi Yolanda dulu. Nah, Yolanda, setiap kali kamu kerasukan itu
saat-saat seperti apa? Tadi katakan saat-saat ada pemberitaan firman Tuhan atau saat-saat seperti apa lagi kalau kamu kerasukan? Pada saat pada saat saya belajar, Pak. Oke. Belajar tentang belajar tentang teologi ya, Pak. Oke. Di kelas juga beberapa kali kamu kerasukan ya? Benar, Pak. Oke. Saat itu apa? Pelajaran atau bagaimana? Atau bagaimana? Pada saat itu, saya ingat itu pada saat pelajaran Pak Aris, Pak. Oke, pelajaran Pak Aris ya. Pelajaran okultisme. Memang pada saat hari pertama itu saya sudah pusing, Pak. Iya. Pusing saat mendengarkan Bapak itu mengajar, menyampaikan beberapa firman Tuhan. Sudah mau muntah, Pak. Saya mual. Iya. Sudah nggak tahan, Pak. Mata ini Bapak itu berbicara seolah-olah mata ini nggak kuat, Pak. Oke. Nggak kuat. Dan tangan saya itu sudah geram, Pak. Ketika Bapak itu menyampaikan setiap materi yang disampaikan pada hari itu, Pak. Itu hari Waktu itu juga kau mau pukul juga? Iya, Pak. Bahkan saya menendang Pak Aris, Pak. Oh, kau aduh. Oke. Pada hari kedua, pada saat saya mau masuk ke kelas, Pak, saya memang sudah merasakan ada sesak nafas, terus kepala saya sakit dan tangan ini juga udah mulai berontak, Pak. Iya. Pada saat itu mama kamar saya, Pak, Karyama bilang, kamu tahan atau tidak, Yolanda? Kalau kamu tidak tahan, kamu tidak usah masuk kelas, kata mama kamar saya pada saat itu, Pak. Saya bilang, saya tahan, Kak, saya harus tahan, saya harus belajar, saya datang sini mau belajar. Pada saat saya masuk kelas, tangan saya udah gatal gitu, Pak, geram. Melihat Bapak itu, saya langsung mau Terkam. Iya, Pak, terkam dan ada rasa berontak, Pak, melihat Bapak itu, dan Bapak itu pun melihat saya aneh, Pak. Aneh, dan dia memegang saya, Pak. Bapak itu memegang saya dan Bapak itu mendoakan saya di kelas, dan saya semakin berontak, teman-teman bernyanyi. Semakin mereka Saat seperti itu masih sadar? pada saat itu awalnya masih sadar, Pak. Oke. Semakin lama mereka bernyanyi, saya semakin seperti di buayan pujian itu, Pak. Buayan pujian itu, semakin lama Bapak itu semakin berdoa, dan telinga saya merasakan kesakitan itu, Pak. Panas, sakit, saya bilang panas. Semakin itu saya nggak tahu lagi, Pak. Oke, artinya sudah nggak tahu lagi gitu ya. Oke, ditahan dulu. Baik, kita sekarang akan dihubungkan dengan seorang mahasiswa yang sedang praktek. Dia juga ini mantan. Namanya Yunus Prasetyo. Baik, selamat malam Saudara Yunus yang sekarang ada di selamat. Mas, ya, kamu sedang praktek. Bagaimana pertanyaannya sama seperti dengan teman-temanmu? Bagaimana peristiwa kamu kerasukan setan? Peristiwa waktu kerasukan setan pertama itu pastinya depresi, banyak pikiran yang tertekan, di mana dari situlah iblis langsung masuk mudah ketika kondisi kita depresi, stres, tertekan, dan ketika kita kira-kira karena apa penyebabnya depresi? Tapi kan Yunus sebelumnya apakah sudah ada semacam ikatan atau komunikasi atau praktek-praktek persetanan yang Yunus lakukan? Ya, kalau ikatan pasti dulu itu ada ikatan dengan iblis, banyak persyaratan untuk supaya bisa tujuan dulu karena pingin balas dendam dan juga karena benci sama seseorang, dan dari situ mulai pikiran aku mau balas dendam. Akhirnya dari situ mulai dari belajar, cari semua persyaratan yang ada. Jadi mulai mengikat dengan iblis dari situ. Apa persyaratan yang kamu lakukan? Banyak. Ada ayam hitam, terus pisang. Pisang itu namanya, kalau pisang orang Jawa bilangnya pisang rojo sajen. Nah, itu pisang khusus untuk persembahan untuk itu. Ngapain? Dan juga Ngapain? Buat dipersembahkan untuk nanti itu ditutup dengan kain kafan.
gitu. Kain kafan, oke. Kain kafan Ya. siapa? Kain kafan, ya kain kafan orang, Pak. Orang yang sudah mati kamu ambil kain kafannya. Ya, ada yang beli, ada yang benar diambil gitu. Enggak kan, kain kafan kan untuk menutup jenazah. Terus Iya. ya, Ya, itu untuk persyaratannya, Pak. nah, iya, Untuk ritual. kamu ngambilnya kain kafan di mana dan memang kain kafan menutup orang mati. Iya, kain kafan untuk orang mati. Alangkah hebatnya ya. Oke, terus. Ya, jadi dari situlah mulai ada ikatan, dan itu semua sudah dilewati. Akhirnya dari situ mulai mudah cepat marah. Kalau tersinggung sedikit, jadi bawaannya itu pengen pukul gitu loh. Jadi ibaratkan bukan kita yang ngendaliin lagi, tapi si setannya itu yang ngendaliin. Oke. Nah, itu kamu datang ke Tanjung ini masih membawa masih belum lepas waktu itu. Dulu waktu di Tanjung Inim itu kan kain kafan dulu ada tiga. Jadi dulu pertama kali berangkat ke Tanjung Inim itu udah lepas 2, tinggal 1. Jadi waktu itu masih 1. Waktu ke Tanjung Inim masih ada 1 gitu. Lantas di Tanjung Enim, kerasukan pertama masih ingat nggak peristiwanya bagaimana dan apa yang terjadi? Yang saya ingat waktu itu kerasukan pertama sih waktu kesurupan yang di Aspri. Yang saya ingat itu posisi saya kayak nggak sadar. Waktu itu saya naik, habis itu nggak tahu ngapain, tiba-tiba udah nggak ingat lagi gitu. Ya, kamu nggak ingat orang di sekitarmu. Dahsyat sekali. Ya, proses waktu kamu kerasukan, apa yang datang? Ada ingat-ingat apa gitu? Kalau teman-teman tadi yang lain itu, kayak apa namanya, asap hitam dan lain sebagainya. Kalau kamu apa? Kalau yang datang sih itu putih, Pak. Kayak putih tiba-tiba itu kayak masuk, udah habis itu nggak sadar. Iya. Oke. Dan itu beberapa kali kamu kerasukan selama di Tanjung ini, selama di kampus? Di Tanjung ini berapa kali? Saya lupa, Pak. Saya nggak ingat saya. Ya. Saya nggak ingat saya. Oke. Proses-proses kamu merdeka, apa yang terjadi? Ya, proses-proses saya merdeka waktu itu ya bimbingan dari kamar juga di asrama, dibimbing untuk terus renungan, berdoa, rajin berdoa. Ya. Komunikasi dengan Tuhan, komitmen kita juga, Pak. Memang pria biasanya pengalaman putra lebih cepat lepas ya dibanding dengan putri-putri tadi. Ada yang 2 bulan, ada yang setahun, dan pengalaman kamu cepat langsung benar-benar percaya Iya. Tuhan Yesus begitu ya? Iya, Pak. Dan melepaskan semua itu ikatan-ikatan itu ya? Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Ada nggak hal yang kamu ingat dalam waktu kesurupan atau apa, atau proses di mana kamu mengingat apa yang terjadi dalam tubuhmu? Yang saya ingat sih kayak apa ya? Kayak nggak sadar itu loh, Pak. Nggak ada ibaratkan nggak sadar betul, nggak ingat sama sekali. Ya. Yang kamu tahu bahwa apa namanya, ada yang masuk ke dalam tubuhmu gitu ya. Waktu Ya. lepas, apa perasaanmu? Waktu lepas sih badan semua lemes gitu. Tenaga kayak ibaratkan nggak ada tenaga gitu loh, Pak. Ya. Terus kemudian masih kalau marah apa, benci itu, dendam itu gimana perasaan? Masih mau memukul atau ngasih langsung kayak pengen ngasih uang? Puji Tuhan sekarang udah nggak, malah mengasihi lah. Ya. Kalau bisa kasih uang. Ya. Baik, terima kasih Yunus. Ini cerita pengalaman luar biasa itu. Akhirnya semua persyaratan yang kamu lakukan untuk mendapat ilmu tadi sudah dilepas ya. Terus kain kafan Puji yang Tuhan satu, sudah.
udah dibakar juga? Udah di... Sudah Pak, sudah, puji Tuhan, sudah. Oke. Baik, selamat melayani. Moga jadi berkat di Banyumas. Dan Iya, terima kasih Pak. Tanjung Enim dengan aman. Dan ceritanya membawa jiwa kepada Tuhan Yesus. Amin, amin. Terima kasih. Baik, demikian perbincangan dengan Yunus yang sedang praktek di daerah Banyumas. Baik, Natali, akhirnya proses kamu sembuh atau merdeka itu kapan dan bagaimana? Itu bertepatan pada itu bulan berapa ya? 26 Agustus sepertinya. 26 Agustus. 26 Agustus. Setelah 2 bulan, hampir Setelah 2 2 bulan ya? Ya. Di situ saya mulai berpikir, saya capek, apa yang harus saya lakukan kalau begini-begini terus. Oke. Di situ ada inisiatif saya memang benar-benar buka Alkitab dan saya ketemu ayatnya di Lukas pasal 2 ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Di situ apa ya, kesimpulannya saya ingin pergi dengan damai dan sejahtera. Saya mau meninggalkan segala apapun yang mengikat saya, mungkin akar pahit, kekecewaan, bahkan sakit hati begitu. Karena saya tahu itulah celah bagi iblis. Kalau saya begitu-begitu terus, saya pikirkan itu terus, kapan saya mulai merdeka? Nah, dan di saat itulah memang benar-benar saya putuskan, saya berkomitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mau menerima keselamatan yang daripada Tuhan, saya tidak mau main-main. Bahkan, apa ya Pak, bahkan ketika saya sudah jatuh ke dalam dosa dan saya diselamatkan karena kasih dan anugerah Tuhan, saya harus menerima itu dan saya harus jalani itu. Bukan karena kewajiban atau rutinitas belaka, tapi bagaimana kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus, sudah ditebus begitu. Itulah saat-saat, masih ingat saat kerasukan terakhir? Itu yang ada di rumah Bapak. Itu di rumah kami itulah yang Itu terakhir. Tapi itu kan memang dahsyat sekali loh. Itu dahsyat kamu kalau sekali. nggak tahu itu megangnya banyak sekali itu dan kami sangat kelelahan itu waktu itu kalau ingat itu ya. Itu apa proses akhirnya kamu sadar itu gimana ceritanya? Proses Akhirnya, sadarnya. saya nggak tahu kan Pak, apa bukan bahkan nggak ada yang dalam diri saya kayak saya mau sadar begitu. Tapi seperti orang yang habis gimana sih, kelelep langsung, kurang napas langsung begitu. Oh gitu ya. Saya Kayak dimasukkan dalam air terus tiba-tiba Ya, muncul benar, gitu. benar. Itu aja yang dirasakan oleh Itu aja. Natal. Dan saya mulai bisa melihat orang-orang di sekitar, puji Tuhan. Gitu aja. Saya waktu itu saya melihat Bapak Marlon, Ibu Yuni, dan kakak-kakak tingkat yang lain. Oke. Betapa dahsyatnya waktu itu ya. Murni, bagaimana saat-saat terakhir kamu akhirnya menang? Itu setelah kesurupan itu kan, Pak, Iya, itu besoknya paginya Iya. ketemu sama Pak Eli Oke. di rumah tamu. Iya. Di situ luar biasa banget, ada kakak tingkat 6 buat Iya. tim doa di Aspri. Iya. Terus saya ditemani 2 orang, Kak Dina dengan Kak Netrin di rumah tamu. Nah, di situ saya dilayani sharing-sharing, pas didoakan masih diganggu. Iya. Yang diganggu itu kakak Netrin dengan Kak Dina, Bapak juga. Nah, tapi menurut saya belum lega. Oke, iya. Dalam hari-hari itu saya masih ada nggak nyenyak tidur, Oke. kadang ketinggisan. Nah, terus akhirnya saya lagi ada niat datang ke tempat Ibu Yuni. Terusnya sharing sama Ibu. Nah, terus saya dibawa di kantor, kami sharing dan itu masih menurut saya setengah lega begitu. Nah, tapi saya lupa harinya apa, itu tiba-tiba saya bangun subuh, Oke. sekitar jam 3 atau jam 4, itu masih belum bel di Aspri. Nah, saya bangun dengan saya turun, kemudian saya berdoa, saya tulis semua apa yang pernah saya lakukan. Iya. Saya pernah lakukan, Tuhan saya ingin bebas segitu. Saya berdoakan satu, Tuhan ini saya pernah ini, Tuhan saya pernah seperti ini. Tuhan Wow. saya doakan. Itu diri sendiri ya? Sendiri.
Iya. Oke. Dan di situ saya udah mulai wow gitu, lega. Nah, sepanjang hari itu saya sangat bersuka cita. Wow. Dan teman saya menyaksikan sendiri. Iya. Kamu wajahmu itu berseri loh, Murni. Iya. Udah mulai ada, mereka bilang terang gitu. Iya. Sebelumnya Pak, tatapan saya atau muka saya itu seram gitu. Iya. Terus itu kan masih ada sih lengah-lengahnya, ada diganggu juga. Nah, saya dikuatkan pakai nama tengking dalam nama Yesus. Wow. Dan puji Tuhan sampai sekarang ini bukan hanya kesurupan, tapi ada apa-apa selalu dalam nama Yesus. Ya. Luar biasa. Jadi dari diri sendiri ya, waktu itu kamu tiba-tiba ya menuliskan semua pelanggaran dosa secara sendiri dan mendoakannya. Wow, hebat sekali, keren itu, luar biasa. Ya, Yolanda dari memang banyak pengalaman, kayaknya kamu yang paling lama ya. Peserta yang paling lama, 1 tahun. Hal-hal apa nih Yolanda? Kenapa kok begitu lama menurutmu? Sekarang kan kita kan bisa flashback ya namanya. Apa yang kira-kira menyebabkan kamu begitu lama merdeka? Yang pertama itu Pak, saya orangnya mudah putus asa Pak. Nah, itu dia agak beda dengan ini ya, berkarakter kuat gitu ya sama ini ya. Mudah putus asa, kenapa? Saya berpikir Pak, saya sudah berdoa Tuhan, saya sudah berpuasa, bahkan pada saat puasa pun kenapa saya tetap diganggu gitu Pak. Iya. Saya udah tengking dalam nama Tuhan Yesus, kok setan-setan ini nggak mau menjauh, bahkan mereka malah makin mendekat Pak. Wow. Sorry, sebentar sedikit lagi. Setan-setan seperti apa sih yang selalu mendekat dalam hidupmu gitu? Apa saja bentuk-bentuknya gitu? Kalau bentuk-bentuk itu Pak, kadang berbeda-beda Pak. Perempuan, Iya. anak kecil. Anak kecil seperti Anak kecil itu kayak sosial seperti dom dan susah itu Pak. Kadang, Ngapain mereka anak kecil itu? kadang mereka itu Pak lari-lari Pak, main-main. Dan yang membuat saya tidak nyaman, ada ketidaknyamanan saya di asrama Pak. Saya seperti tubuh saya itu ada di asrama Pak, tapi pikiran saya, hati saya itu nggak ada di sini Pak. Oke, terus bentuk-bentuk apa lagi yang pernah datang gitu yang kamu itu? Sosok kayak kalau dibilang itu kayak gundro-gundro gitu Gundro. Pak. Itu dia pada saat itu saya mau tidur Pak. Saya mau tidur, terus mata saya itu sudah terlelap Pak, sekitar 5 menit atau 10 menit. Terus nanti terbuka tiba-tiba dan saya melihat sosoknya Pak. Di depan? Iya Pak, dia tempat tidur saya Pak. Dia tempat tidur Itu saya. apa maksudnya? itu kan tidak ada orang yang tahu ini gondoruo itu seperti mendefinisikannya. Kamu juga ya karena televisi nih pengaruh. Ya, seperti laki-laki besar gitu. Laki-laki besar? Laki-laki besar kayak ada kayak tanduk-tanduk apa jelek gitu Pak. Jelek, iya pasti jelek setan ya. Jelek sekali. Dalam hati saya berpikir saya mau tidur, saya mau mimpi indah, tapi kok yang saya lihat jelek banget. Ya, terus setelah itu gimana? Setelah itu karena kata mama kamar saya kan Pak, kalau kamu lihat kayak gitu, kamu harus tolak dalam nama Tuhan Yesus, kamu harus berdoa. Oke. Nah, setelah itu Pak, kadang kalau malam itu Pak, saya sering mendengar lonceng bel di asrama. Pernah saya Pak pertama kali masuk asrama putri, saya mendengar bel itu jam 3 atau jam 2 itu Pak. Oke. Saya buka jendela kamar saya Pak, saya hidupkan lampu kamar saya. Ada kakak tingkat saya lewat, Yolanda kenapa kamu buka jendela sama lampu? Tadi sudah bunyi bel Kak, gak ada Yolanda, kamu lihat itu jam masih jam 2. Kakak tingkatmu itu juga ngapain dia bangun jam 3? Dia Ke kamar mandi ya kali ya? kamar mandi Pak. Curiga. Terus saya juga pernah bunyikan bel di asrama itu jam 4 Pak. Oke. Mata saya melihat kayak jam 4.45 Pak. Oke lah. Emang di asrama itu bentuk-bentuk apa yang selalu kamu lihat juga? Seperti tadi anak-anak kecil, gondoruo. Kadang saya juga pernah melihat sosok pria tapi kepalanya di samping Pak. Oh, Aku orangnya di sini, kepalanya di samping. Waduh, kayak sirkus ya. bongkar pasang.
Saya juga melihat kan Pak, pada saat kebiasaan anak asrama kan Pak, Ya. praktis pagi kan Pak. Hmm. Di rumah Bapak Rustam itu di belakangnya, saya lagi pungut-pungut sampah itu kan Pak. Masukkan karung 1, 2, 3, 4, 5 saya hitung kan Pak. Terus tiba-tiba ada yang menggantung Pak. Aduh merinding. Sumpah. Terima kasih banyak Tuhan. Takut banget aku. Saya ceritakan itu sama mama kamar saya Pak. Oh. Ketawa sama mama kamar saya. Ya, ini harus dibawa. Sekarang kita bisa sudah merdeka, jadi lucu-lucu aja itu ya, anggap lucu-lucu, benar. Saya melihat di belakang rumah Bapak Rustam pada saat itu Pak, karena kejadian itu saya nggak diperbolehkan praktis di rumah Bapak Rustam. Iya. Di mana lagi yang bisa kau lihat? Enggak apa-apa. Di kamar mandi perpustakaan Pak. Ah. Di kamar mandi perpustakaan itu saya lihat sosok perempuan itu Pak yang saya dulu katakan sahabat saya. Dia yang sering datang pada Nggak, sebentar dulu. Itu kamu merasa itu sahabatmu, emang apa yang dia berikan padamu? dia memberikan saya kenyamanan Pak. Karena saya itu bisa dikategorikan anak yang kurang bersosialisasi sama orang Pak. Oke, memang ya begitu ya ciri-cirinya ya. Kamu diam, mengurung diri Iya, gitu Pak, ya. Oke. sendiri. Karena orang tua pun pada saat waktu saya masih kecil, orang tua saya sering pergi-pergi Pak. Oke. Bekerja. Sedangkan saya sama adik-adik saya dan saya pun masih kecil harus diajarkan untuk mengurus adik-adik Pak. Oke. Saya butuh teman gitu Pak. Oke. Teman butuh cerita. Nah, pada saat itu sosok itu datang Pak. Oke. Nah, sekarang kenapa tiba-tiba sosok itu datang? Apa memang ada kaitannya dengan keluarga atau leluhur-leluhur kamu kali ya? Kalau sosok itu datang, saya ingat itu ada pohon besar, Hmm. dan itu pohon beringin Pak, di depan Iya. rumah kami Pak. Hmm. Dan pohon itu, sosok perempuan itu berdiri di pohon itu Pak. Oke. Dan anehnya Pak, rumah saya itu kalau teman-teman saya bilang nggak pernah kelihatan kok dari luar Pak, nggak pernah kelihatan. Siapa yang ngomong itu? Teman saya waktu sekolah Kak, Ya. Pak, Ya. saya pada saat masih sekolah, mereka kan mau datang ke tempat saya Pak. Iya. Terus mereka bilang mau kerja kelompok Pak. Mereka bilang, Yolanda rumahmu itu yang mana? Padahal rumah saya itu tepat di depan bandara Pak. Oke. Tepat depan bandara, tapi mereka nggak bisa melihat Pak. Hmm. Mereka nggak bisa melihat bentuk rumah saya. Bahkan kalau bisa dibilang Pak, rumah saya lah yang paling tidak pernah kalau dibilang itu nggak pernah kemasukan maling. Oh, mungkin leluhurmu mengizinkan itu menjaga gitu ya, atau orang tua begitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, proses kamu akhirnya merdeka. Saat-saat kapan dan bagaimana itu terakhir kamu kerasukan, akhirnya kamu merdeka gitu. Kalau kerasukan terakhir itu karena sudah terlalu banyak Pak, jadi lupa saya. Udah terlalu banyak kerasukan. Ya setahun ya. Tapi proses untuk merdeka itu sangat menyakitkan Pak. Apa coba ceritanya gimana? Yang pertama itu saya didoakan dulu itu sama ibu asrama Pak. Oke. Jen, saya menceritakan semua. Memang pada saat menceritakan itu saya menangis, Iya. didoakan. Tapi perasaan pada saat itu belum lepas Pak, belum lega. Iya. Nah baru didoakan lagi sama Bapak Yunit, Ibu Yunit, Bapak Rustam dengan Ibu Reni. Di situ juga saya menceritakan semuanya, menangis, bahkan didoakan, dinasehati Pak sama Pak Rustam. Setelah itu saya mama kamar saya Pak Karyama menyarankan saya untuk ke Pak Edi Suparno. Oke. Saya datang pada Pak Edi Suparno dan saya dilayani pelepasan itu di rumah tamu Pak. Oke. Pada saat itu saya dilayani, saya juga memberontak Pak. Oke. Sama Pak Edi, bahkan apa pergumulanmu kata Pak Edi pada saat itu? Pak, saya menceritakan semuanya dan pergumulan utama saya pada saat itu adalah mata Pak. Saya menceritakan bahwa saya bisa melihat setan-setan yang ada di sekitar, setan-setan yang mau datang atau setan-setan yang mau merasuki saya Pak. Bahkan saya juga bisa melihat pada saat itu karakter seseorang Pak. Karakter orang itu, oh dia itu orang jahat. Saya bisa itu Pak di mata saya Pak. Terus saya juga bisa melihat orang itu tadi malam habis menangis. Oke. Masa lalunya gimana, itu di mata saya Pak. Bisa ya? Iya Pak. Ini kayak tembus gitu ya? Iya Pak, terus. Nah, saya ceritakan itu sama Pak Eli Pak.
Eli mendoakan mata saya, menyanyikan pujian pada saya, dan saya berteriak Pak di rumah tamu. Saya muntah, tapi muntahnya itu hanya sekedar ludah Pak, ludah. Dan setelah itu pada saat pelepasan dari Pak Eli, mata saya tidak melihat apa-apa. Tidak itu. Kemudian itu kan panjang lagi. Berikutnya ada lagi nggak kemudian? Setelah gangguan pada mata itu tidak ada lagi Pak. Yang bermasalah itu telinga saya Pak. Telinga lagi. Ya, Pak. Telinga, bisikan-bisikan setan. Bisa membuat gangguan tidur saya Pak. Bahkan karena gangguan tidur itu Pak, saya pernah minum obat bodrek Pak. Obat bodrek itu saya kecanduan itu 2 minggu, 3 minggu berturut-turut ini Pak. Wow. Dalam satu malam itu bisa 3 pil saya minum supaya besok paginya saya tahan untuk dengarkan khotbah Pak. Oke. Setelah itu mama kamar saya marah Pak, marah besar sama saya, Karyama. Bahkan kakak itu mengajak saya Pak untuk doa puasa bersama. Oke. Doa puasa bersama, dan di situ saya merasakan ada kelegaan Pak. Oke. Kelegaan, dan di situ saya juga merasa ada kuat, saya tuh harus kuat, saya harus merdeka. Saya merasakan seperti itu Pak. Setelah itu ternyata si iblis ini Pak, semakin kita mau menjauh, mereka semakin mendekat Pak. Wow. Bahkan di sekeliling pun akan diganggu mereka Pak. Ada salah satu kakak tingkat saya Pak, dia kamarnya itu di seberang kamar saya, dan di situ telinga saya masih bisa mendengar bisikan-bisikan itu Pak. Pada pagi itu saya dibisikan oleh setan itu bahwa saya sudah mengganggu, saya telah mengganggu, seseorang. Oh gitu. Nah, ketepatan saya ke kamar mandi Pak. Ke kamar mandi, dan saya mendengar seperti bahwa kakak tingkat saya itu sudah diganggu tadi malam. Terus saya mengucapkan sama kakak itu, Kak, saya minta maaf ya Kak kalau kakak sering diganggu. Wow. Begitu Pak sama kakak. Ternyata memang kakak tingkat itu diganggu. Iya Pak, pada saat itu memang diganggu. Kok kamu bisa tahu Yolanda? Saya hanya bilang, saya minta maaf Kak, saya minta maaf. Kakak itu bilang, masih penasaran Pak. Bahkan kakak itu datang ke kamar saya, dan kakak itu bilang, kok kamu bisa tahu Yolanda? Karena saya dapat bisikan Kak kalau kakak itu sering diganggu. Iya Yolanda, bahkan Pak, setan itu bisa menyerupai saya dalam mimpi teman-teman saya. Wow, gitu ya. Iya Pak. Bahkan teman saya itu berpikir, kamu sakit hati ya Yolanda sama saya. Kalau kamu sakit hati, kamu datang langsung sama saya Yolanda. Jangan kamu datang ke mimpi saya. Bahkan pada saat itu pun saya, aduh, kok saya jadi kayak batu sandungan. Jadi Pak. tertekan mengalaminya. Oke, banyaklah peristiwa begitu. Akhirnya saat-saat kapan kamu akhirnya merdeka? Ada satu malam Pak, Ya. di situ saya merasa sesak, Ya. sakit, dan saya itu muntah, mual-mual beberapa hari, dan saya pernah muntah darah Pak. Oke. Di asrama, di kamar mandi itu saya sendirian muntah darah, sakit sekali tuh Pak. Pada saat proses pengeluarannya itu sakit, dan saya itu udah sempoyongan, dan saya berpikir saya sudah menyiram darah itu Pak. Darah itu sudah saya siram. Terus saya ke kamar, dan paginya ada teman saya yang bertanya, kamu muntah darah ya Yolanda? Saya mengelak Pak, saya berbohong sama dia. Enggak, saya tidak muntah darah, saya bilang. Saya enggak ada muntah darah, karena saya masih berpikir saya sudah siram. Oke, ternyata belum. Belum Pak. Nah, setelah itu dia tanya lagi Pak, sorenya, dia tanya, kamu muntah darah kan Yolanda? Jawab jujur, kata teman saya itu Pak. Saya akhirnya jujur sama dia Pak, saya memang muntah darah semalam, dan darahnya itu segumpal Pak, segini. Oke. Muntah darah, dan kata teman saya, kamu itu harus bilang sama kamarmu Yolanda. Saya bilang, saya nggak mau bilang sama kamar saya. Saya nggak mau merepotkan kakak kamar saya, karena saya tahu Pak, kakak kamar saya, mama kamar saya itu sudah melayani saya begitu. Capek gitu ya. Nah, terakhir yang datang ke rumah? Nah, terakhir itu Pak, saya nggak tahu itu memang dari Tuhan atau dari iblis atau dari Tuhan ya Pak. Bapak datang ke mimpi saya. Waduh. Wajah Bapak Baru saya. wajah Bapak datang ke mimpi saya, tapi dengan membawa Alkitab Pak. Wow. Bagus itu. Untung tidak membawa pedang.
Oke. membawa kitab Hmm. dan Bapak hanya diam. Oke. Bawa kitab. Setelah itu saya terbangun dari tidur saya itu, Pak. Hmm. Saya berdoa, Tuhan, maksud mimpi apa? Apa saya harus datang kepada Pak Marlon? Itu ada seminggu saya gumuli, Pak, untuk mendatangi Bapak. Bagaimana saya harus mengucapkan sama Bapak, mengajak Bapak untuk berdoa. Itu seminggu saya gumuli, Pak. Waduh. Kenapa rupanya harus seminggu digumulin? Dan kata mama saya, Pak, kamu harus berani datang sama Pak Marlon. Kamu harus berani, kalau kamu mau merdeka, kamu harus datang ke Pak Marlon. Makanya pada saat saya datangi Bapak, saya sharing sama Bapak, bahkan Bapak mendoakan saya. Pada saat Bapak mendoakan saya, telinga saya pun masih panas. Setelah saya dari rumah Bapak, saya merasa ada kelegaan, Pak. Ada teman saya waktu Kak Maria, Pak, yang menemani saya bilang, Kak, saya kok senang ya, Kak. Saya kok kayak udah ringan gitu, Kak. Saya bilang gitu, Pak. Setelah dari situ, saya ingat dengan perkataan Bapak, setiap apapun yang mengganggu atau bisikan-bisikan apapun, kamu tengking, kamu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kamu harus bilang, kamu sudah merdeka, kamu sudah merdeka. Pada saat Bapak bilang itu, saya selalu melakukan itu, Pak. Ketika saya sesak, saya bilang, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saya pelayanan pun, saya bilang, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhirnya merdeka. Dan akhirnya merdeka. Wow, kita tepuk tangan dong. Nah, ini kalian kan sudah merdeka nih. Orang yang merdeka sudah berani bersaksi kan? Makanya hari ini bersaksi. Sebelum-sebelumnya kamu nggak berani bersaksi kan? Tidak, Pak, saya tidak berani bersaksi. Iya, iya. Natali juga ya, lebih apa? Perasaannya apa? Setelah merdeka itu perasaannya apa? Masih sakit hati atau gimana? Lebih ngerasa nyaman dan lebih jauh, lebih baik daripada yang dulu. Iya, 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 iya. Lebih baik ya. Murni? Kalau saya Pak, satu hal yang saya sangat dari hal kesurupan ini, pertama, Yolanda juga sempat sharing sama saya. Saya bisa kasih solusi sama dia. Terus dan satu hal yang saya benar-benar luar biasa itu tidak ada lagi sama sekali rasa takut. Itu dia tuh, tidak ada. Makanya waktu kita bicara ini jadi lucu-lucu aja kan? Setan, gondoruo apa segala macam dianggap lucu-lucu semua. Macan putih. Apa tadi anak-anak yang loncat-loncat? Mungkin di luar sana masih banyak orang ketakutan mendengar cerita ini. Tapi kita sudah tertawa karena sudah merdeka dalam nama Tuhan Yesus. Dan satu hal yang perlu kita ingat, setiap kali pengalaman, ada pujian dinaikkan, ada firman Tuhan ditaburkan, di situ panas dan selalu memberontak. Tetapi itulah kemenangan sejati ketika kita akhirnya dibebaskan dari semua belenggu apapun. Kalau malam ini ceritanya belenggu setan, tapi di luar sana mungkin ada belenggu-belenggu yang lain. Datang pada Tuhan Yesus, baca firman, dengarkan firman, naikkan pujian kepadanya, dan bertemu dengan hadiratnya. Sampai di sini pertemuan kita, dan kiranya semua kesaksian ini menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu. Jika ada di antara Bapak dan Ibu yang terikat dan begitu amat susah menyampaikan kepada siapa, hubungi kami. Hubungi kami, tentu Bapak Ibu bisa menghubungi kami dengan berbagai cara, WA, para dosen Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan yang telah melewati proses-proses seperti ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini channel di mana kami menjadi berkat bagi Bapak dan Ibu, dan kami bangga bersama Bapak dan Ibu di Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati.